Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selinda Jauja dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran ICT berupa e-modul kimia kelas 10 dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kompetensi dasar pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Indikator capaian pembelajarannya, yang pertama, siswa terampil mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, siswa terampil menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat, serta menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Dan yang terakhir, siswa mampu membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh manusia serta cara mengatasi kekurangan elektrolit dalam tubuh. Nah, ini adalah media pembelajaran ICT yang saya gunakan yaitu Nearpod. Nah, ini adalah link dari modul dan media pembelajaran yang sudah saya buat. Dan ini ada kodenya. Nah, langsung saja ke cara pembuatan media pembelajaran untuk guru. Langkah pertama yaitu kita mengakses halaman web nearpod.com di Google. Kemudian pilih sign up for teacher. Ini dia, sign up for free untuk mendaftar keanggotaan guru di Nearpod. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita diminta untuk melakukan proses registrasi dengan menghubungkan ke akun Google yang sudah ada ataupun kita dapat mengisi form data yang terlampir. Nah, kemudian setelah registrasi selesai, kemudian jendela akan diarahkan ke halaman beranda Nearpod dan diberikan instruksi awal penggunaan yang bisa kita ikuti. Nah, ini adalah tampilan setelah kita registrasi. Nah, untuk membuat materi pembelajaran, kita dapat mengklik Create a Lesson. Selanjutnya, akan ada tampilan seperti ini. Kita dapat klik Add Content and Activities untuk membuat slide secara manual di Nearpod-nya langsung. Atau kita dapat mengupload file berupa PPT yang sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, dengan mengupload file di sini, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah PPT. Ini adalah PPT yang sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, kita akan menyisipkan video pembelajaran dari YouTube dan juga beberapa kuis untuk siswa. Caranya dengan kita dapat add content and activities tadi, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Disediakan konten-konten pembelajaran. Nah, kita bisa membuat slide langsung di Nearpod-nya ataupun kita dapat menambahkan slide PPT yang sudah kita buat sendiri. Nah, kita juga dapat menambahkan video dari YouTube. Kita juga dapat menambahkan web content ataupun gambar 3 dimensi yang sudah disediakan oleh Nearpod, tetapi pada Nearpod 3 dimensi ini masih sangat terbatas gambarnya. Nah, untuk aktivitasnya sendiri ini sangat banyak ya. Terdapat berbagai jenis kuis yang bisa siswa ikuti dengan berbagai perbedaan tampilan yang menarik. Nah, untuk memasukkan video dari YouTube, kita dapat mengklik video ini. Nah, setelah itu kita dapat mencari animasi dari video yang ingin kita masukkan. Selanjutnya, kita dapat pilih videonya, klik lalu kita dapat save. Nah, untuk menyisipkan kuis pada
materi pembelajaran, kita dapat add activity, kemudian pilih time to slide, dan kita dapat menuliskan soal, dan kita dapat menyisipkan gambar pada soal. Nah, untuk option jawaban kita bisa tuliskan. Nah, untuk menambahkan option jawaban juga kita bisa add answer, dan untuk menambahkan pertanyaan kita dapat add question. Nah, di time to climb ini juga kita dapat menambahkan option berupa gambar, sehingga tadi kan berupa teks, nah ini berupa gambar. Nah, kita selanjutnya juga dapat mengatur waktu pengerjaan setiap soal berdasarkan tingkat kesulitannya. Kemudian setelah selesai kita dapat klik save. Nah, kemudian saya juga ingin menyisipkan kuis berupa matching pairs, di mana ini adalah pembuatan soal menjodohkan. Nah, terlebih dahulu kita menuliskan petunjuk untuk mengerjakan matching pairs ini. Nah, seperti jodohkan objek-objek berikut ini dengan cara sentuh atau klik objek pertama dan dilanjutkan dengan objek kedua atau pasangannya. Nah, ini adalah pasangan-pasangan yang setelah saya buat. Nah, untuk menambahkan kita bisa add pairs. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selain teks dengan teks, kita juga bisa menjodohkan teks dengan gambar ataupun gambar dengan gambar. Nah, setelah selesai kita bisa mengklik save. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyisipkan kuis biasa. Nah, hanya saja di sini optionnya hanya berupa teks saja. Nah, kita bisa menuliskan soal dan option jawaban. Untuk menambahkan soal kita bisa klik add question, dan untuk menyisipkan gambar pada soal kita bisa klik add image, audio ataupun other media. Nah, untuk kuis ini pengaturan waktunya untuk seluruh soal. Nah, di sini saya menuliskan 3 soal sehingga saya mengatur waktunya 45 detik untuk 3 soal. Nah, selanjutnya di akhir saya ingin menambahkan atau menyisipkan polling untuk siswa di akhir materi pembelajaran. Nah, polling ini berisi bagaimana penjelasan materi hari ini. Nah, siswa dapat memilih apakah materi dan kuis yang sudah diisi ini dapat mudah dimengerti ataukah masih perlu membaca kembali atau sulit dimengerti. Nah, kemudian bisa diatur juga waktu siswa memilih polling ini. Kemudian klik save. Nah, setelah semua konten dan aktivitas kuis yang kita sudah buat sudah selesai, dirasa cukup, kita dapat klik save dan exit. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita dapat menggunakan media pembelajaran ini untuk live partisipan, di mana siswa dapat serentak mempelajari dan mengikuti setiap kuis dalam satu waktu, ataupun juga kita dapat memilih untuk mengatur waktunya. Nah, ini adalah kode yang tertera untuk materi pembelajaran yang telah kita buat. Nah, di sini sudah disetting selama 29 hari. Jadi siswa bisa mengerjakan kapan saja sesuai waktu yang mereka bisa, tapi dalam jangka waktu 29 hari ini. Nah, kode ini kita bisa bagikan kepada siswa, ataupun kita bisa membagikan link kepada siswa sehingga siswa dapat mengakses materi ini di web Nearpod. Nah, cara menggunakan Nearpod untuk siswa ini, yang pertama dengan buka nearpod.com, kemudian join a lesson, ya, kemudian masukkan kode yang sudah diberikan. Ini kodenya. Kemudian nanti siswa akan diharuskan mengisi identitas siswa berupa nama ataupun kelas. Nah, siswa kemudian membaca dan mengikuti setiap kuis untuk mendapatkan poin. Setelah selesai, siswa dapat mengklik exit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berputar larutan HCl. Ketika saklar dinyalakan, akan ada aliran elektron dari sumber listrik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dan gelembung-gelembung gas yang ada di sekitar ini akan dapat menyalakan lampu, tetapi redup, sementara gelembung yang dihasilkannya pun sedikit. Hal ini terlihat bahwa larutan CH3COO tadi dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit kuat ditandai dengan adanya 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Nearpod ini. Kelebihannya diantaranya yaitu Nearpod ini
media yang menarik bagi siswa karena terdapat gambar ataupun video sehingga sangat menarik bagi siswa. Nah, banyak juga pilihan konten dan aktivitas jenis kuis pembelajaran. Jadi kuisnya tidak membosankan. Ada berbagai macam, bisa menjodohkan, bisa mengisi kuis, bisa juga polling ataupun lain-lain. Nah, kemudian kelebihannya penerapan teaching teknologi. Jadi mengajarkan dengan teknologi. Nah, selanjutnya juga dapat dicek siswa yang mengikuti kelas atau tidak. Jadi dapat dilihat oleh guru siapa saja siswa yang mengikuti kelas atau tidak. Nah, kekurangannya dibutuhkan koneksi internet yang baik, slide-nya dibatasi ukurannya, dan juga jumlah usernya juga dibatasi. Nah, mungkin sekian materi mungkin sekian penjelasan mengenai media pembelajaran ICT yang telah saya buat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.